Ya, masyarakat datang ke notaris dan bilang, Pak, ini surat perjanjian mau di warmarking ya, biar sah secara hukum. Tapi sebenarnya apa itu warmarking? Ya, apakah sama dengan akta notaris? Yuk kita bahas ya, teman-teman. Pertama, kita bahas dulu apa itu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah surat atau perjanjian yang ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa dibuat oleh notaris. Contohnya ya, perjanjian utang piutang, perjanjian kerjasama sederhana, atau surat pernyataan. Jadi kuncinya adalah sejak awal memang ini bukan akta notaris, teman-teman ya. Ini murni akta di bawah tangan. Lalu, apa itu warmarking? Warmarking adalah tindakan notaris untuk mendaftarkan dan mencatatkan akta di bawah tangan ke dalam buku khusus notaris. Nah, ternyata praktek di lapangan tidak seperti itu ya teman-teman. Rekan sejawat notaris biasanya dengan baik hati teman-teman membantu mengedit atau membuatkan perjanjiannya. Ternyata niat baik ini bisa berakibat fatal bagi notaris karena dianggap turut serta dalam pembuatan akta di bawah tangan ya. Kalau sampai perjanjian atau kesepakatan itu terjadi masalah di kemudian hari. Coba simak teman-teman keresahan saya di salah satu seminar Ikatan Notaris Indonesia. Oke. Untuk yang pertama itu kita yang awalnya cuma untuk menjelaskan duduk dari warisan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arditya Satusoputro. Saya notaris PPAT Kota Mojokerto. Baik, Bapak Ibu, awalnya suhu ruangan ini sukses membuat saya itu ngantuk, Pak. Ya, mungkin juga teman-teman sama. Tapi itu ketika berubah ketika Pak Husnul itu menyampaikan potensi warmarking itu akan bermasalah di kemudian hari. Nah, saya itu menjadi terperanjat, Pak. Karena apa? Karena seminggu yang lalu saya barusan warmarking, Pak. Ya, sewa menyewa yang jumlah honorariumnya itu sangat kecil sebenarnya. Ya, bahasa Surabayanya itu bayarannya gak sepiro boleh perkara, begitu ya, gitu ya Pak. Jadi begini Pak, saya ini fokus pada pembuatnya, fokus pembuat warmarking. Karena begini, fakta yang di lapangan yang terjadi itu 90% masyarakat yang datang kalau untuk warmarking atau legalisasi itu yang disampaikan begini Pak. Aku sepakat gini, sampai gak no Pak. Nah gitu, bahasa Jawanya begitu. Sampai yang buatkan Pak Adi. Aku kepingin ini sampai gak. Nah begitu, itu 90%. 10%-nya itu sudah buat. Oke, 10%-nya itu sudah buat Pak. Tapi menurut saya salah dan tidak lengkap. Nah, dari situ saya ini kan termasuk yang notaris baik hati dan tidak sombong. Saya bantu Pak buatkan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya bantu buatkan, kemudian terjadi masalah di kemudian hari, apa yang terjadi bagi saya Pak? Begitu, terima kasih. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan. Perlu dicatat ya teman-teman, notaris itu tidak membuat isi perjanjian, notaris tidak memeriksa atau menjamin isi perjanjian, dan notaris tidak bertanggung jawab atas kesepakatan para pihak. Notaris hanya mencatat bahwa tanggal tertentu ya dokumen tersebut pernah didaftarkan. Dan ini penting karena banyak yang salah paham, banyak yang mengira kalau sudah di warmarking itu ya isinya dijamin oleh notaris, dan kalau sudah di warmarking otomatis sama kuatnya seperti akta otentik atau akta notaris.
Itu tidak benar ya teman-teman. Warmarking tidak mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Secara hukum, fungsi utama warmarking adalah memberikan kepastian tanggal, artinya dokumen tersebut diakui pernah ada pada tanggal pendaftaran surat itu terjadi atau sebelumnya, dan itu ya bisa membantu jika dalam pembuktian terjadi sengketa. Namun kekuatan pembuktian tetap sebagai akta di bawah tangan. Ya, sedikit perbandingan ya teman-teman. Ada yang mungkin dengar misalnya legalisasi ya. Agar tidak bingung, warmarking dokumen yang sudah ditandatangani sebelumnya, notaris hanya mencatat dan mendaftarkan. Legalisasi, para pihak menandatanganinya langsung di hadapan notaris, dan notaris memastikan identitas para penandatangan dan fungsinya berbeda ya. Akibat hukumnya pun juga berbeda. Warmarking cocok digunakan untuk perjanjian yang sederhana dan beresiko rendah, terutama jika dibuktikan adalah bukti tanggal. Namun untuk transaksi yang bernilai besar atau beresiko tinggi, akta notaris tetap jauh lebih aman secara hukum. Ya, saya selalu mengingatkan jangan salah memilih bentuk perjanjian karena kesalahan di awal bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kalau masih ragu ya, teman-teman bisa konsultasikan dengan rekan ya yang mungkin paham hukum ya, atau notaris di tempat Bapak Ibu semua berada ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Dadah.